Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini bisa sharing lagi cara ibu rumah tangga menerapkan hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Diawali di pagi hari, ini sekitar setengah tujuhan teman-teman, udah cerah banget karena kemarin sempat diguyur hujan seharian, alhamdulillah syukurillah. Jadi jemuran yang kemarin aku jemur lagi. Nah, untuk pembelanjaan di hari ini aku ambil dari budget beras itu sebesar Rp50.000 dan untuk belanja mingguan itu Rp50.000. Nah, untuk beras ini aku beli 3 liter karena kemarin stoknya masih lumayan ada 1 literan teman-teman. Jadi untuk sisanya sekitar 15 ribuan, itu 12 ribunya aku pakai untuk pisang ya. Nah, untuk budget yang 50 ribunya itu untuk persabunan dan lain-lain seperti biasa. Ini meliputi untuk kebutuhan sehari-hari. Aku belinya itu di online karena supaya bisa dapat harga yang lebih terjangkau, lebih murah, dan biasanya bisa lebih banyak kita dapetin dibandingkan ngecer ke warung itu kayak langsung habis seketika si uang 50 ribunya. Beda ketika belanja online, bener-bener bisa cukup untuk 1 minggu bahkan lebih ya teman-teman, bisa untuk 1 bulan. Nah, untuk belanja di minggu ini ada tisu, ini ukuran yang gede lumayan ya. Untuk satu picisnya harganya Rp4.000-an, aku beli 2 pack. Untuk yang kecil itu harganya Rp2.000, lumayan ya kayak mau pergian itu pasti bakal kepake banget. Lanjut di sini juga aku butuh tepung terigu teman-teman di minggu ini. Nah, alhamdulillah syukurilahnya di online ini harganya lagi turun ya, sekitar Rp7.000, sedangkan di warung tempat terdekat itu kayak setengah kilo harganya Rp6.000. Jadi lumayan bisa menghemat, nambah 1.000 sudah dapat yang ukuran 1 kilo. Untuk daun mie rencengan ini harganya sekitar 4.500, dapat 1 renceng. Aku juga beli sikat karena kemarin ngucek baju putih itu ternyata harus pakai sikat ya teman-teman. Untuk garam aku beli yang 200 graman. Untuk pemutih pakaian ini 1 renceng 8 ribuan ya teman-teman. Jadi untuk total belanjaan ini keseluruhannya di minggu ini untuk pengeluaran beras dan juga ini kebutuhan sehari-hari sebesar Rp87.000. Dengan cara pengaturan keuangan mingguan di keluarga kami ini efektif banget dibandingkan belanja bulanan. Jadi biasanya kalau belanja bulanan itu kan langsung sekaligus untuk 1 bulan. Nah, terkadang itu suka ada aja teman-teman kebutuhannya apa yang mau dibeli, kadang ada yang kurangnya kayak gitu. Tapi kalau udah mingguan kayak gini, ini lebih bisa terkontrol setiap minggunya karena pastinya kita bakal beli barang yang dibutuhkan aja. Jadi ketika habis itu baru beli, ketika habis baru beli. Itu jauh lebih gak boros dan gak mubazir juga ya teman-teman. Nah, kenapa kok bisa dengan berhemat ini disebut rezeki makin berlimpah? Jadi kalau berhemat ini biasanya identik dengan pelit. Justru menurut aku dengan berhemat ngerasanya rezeki itu makin berlimpah. Karena hasil dari berhemat ini akan jauh lebih cepat membawa kita ke hasil yang akan kita peroleh atau yang akan kita tuju ya teman-teman. Sebagai contoh kecil, dulu ketika aku memutuskan untuk berhemat itu pas pandemi sekitar tahun 2021 ya teman-teman, ketika hamil dihadapkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, gaji pun ya sekedar pokok ya, itu waktu itu 2.200.000 aku masih ingat betul. Dan dari situ kami mempunyai tanggungan kontrakan dan juga cicilan motor sebesar 1.500.000. Jadi untuk sisanya itu 700.000 untuk memenuhi selama kebutuhan 1 bulan ke depan. Pastinya mengatur uang 700.000 untuk 1 bulan ini tantangannya tuh luar biasa banget. Sampai waktu itu kami memutuskan untuk berjualan online makanan, itu ceker mercon, seblak, segala macam. Dan alhamdulillah syukurillah teman-teman, dari modal yang ibaratnya cuma 50.000 nyampe keuntungan 100.000, kemudian keuntungan lagi sampai 150, 200, sampai kami pernah dalam sehari itu dapat 1 juta rupiah yang ketika dikumpulkan itu alhamdulillah bisa mengcover biaya untuk persalinan dan tentunya bisa menunjang kehidupan kami selanjutnya ya teman-teman. Nah, dari situlah mulai untuk ketagihan ya dengan hidup berhemat ini. Impactnya tuh bener-bener rezeki luar biasa, tak terhingga, melimpah ruah, sampai alhamdulillah bisa konsisten sampai saat sekarang untuk bisa terus hidup berhemat. Karena menurut aku akan jauh lebih tenang, lebih stabil juga perekonomian. Ketika ada kebutuhan dadakan pun akan jauh lebih gampang ya teman-teman untuk bisa membelinya, bisa mencapainya, atau bisa mempertimbangkan mana pilihan yang terbaik kayak gitu. Aku ingat betul ketika tahun 2022 itu udah menerapkan hidup hemat selama 1 tahunan lebih ya. Itu pas suami
kami tuh kayak berdiskusi gimana kalau misalkan kita ambil cicilan untuk ngambil AC, karena mungkin udah kebutuhan juga punya anak kecil biang keringetan, mungkin melihatnya dari sisi situ ya teman-teman. Dan setelah kami berembuk, karena suami itu amat sangat mempercayakan keuangannya 100% tuh ke aku, jadi amat sangat kaget teman-teman ketika aku menyarankan buat ya udah sekarang beli cash aja. Bahkan ketika kami setelah berdiskusi, itu hari itu juga kami langsung memesan AC untuk dipasang di hari itu juga. Makanya kenapa mindsetku itu dengan berhemat rezeki makin berlimpah, makin berkah, karena aku merasakan betul teman-teman impactnya ketika ada pemasukan. Di sisi lain kami juga tetap bisa makan kok, di sisi lain kami juga tetap bisa jalan-jalan yang sewajarnya. Jadi mungkin hidup berhemat ini bukan hidup pelit atau hidup sengirit-ngirit, mungkin kita tetap bisa menikmati hasilnya, tetap bisa menikmati prosesnya. Nah, tadi setelah aku beresin belanjaannya, aku langsung bikin dimsum teman-teman, karena masih ada stok dada filet ya, karena dari budget jajan itu tinggal 50 ribuan lagi, jadi supaya nggak boncos ini diselingin dengan bikin cemilan homemade di rumah. Nah, pastinya setiap orang memilih hidup berhemat ini kan pilihannya berbeda-beda, tujuannya pun berbeda-beda. Ada yang memprioritaskan untuk mempunyai rumah terlebih dahulu, ada yang memprioritaskan untuk mempunyai kendaraan terlebih dahulu, atau bahkan sekedar untuk membayar hutang ya teman-teman supaya bisa lunas. Itu boleh banget dijadikan acuan atau tujuan, karena setelah kita menerapkan langsung hidup berhemat, manfaatnya bakal bisa langsung kita rasakan. Keuangan jauh lebih stabil, pemikiran pun akan jauh lebih tenang, nggak gampang gerasa gerusuk gitu ya. Makanya konsep berhemat ini memang bikin rezeki makin berkah, makin berlimpah. Ketika ada kebutuhan khususnya untuk orang tua kami teman-teman, contohnya membutuhkan dana tambahan atau membutuhkan uang yang cepat-cepat, itu alhamdulillah syukurillah kami bisa untuk mengcovernya. Bahkan mungkin kalau kami tidak berhemat tidak akan ada di titik bisa membantu ya. Makanya di sini alhamdulillah syukurillah berkat hidup berhemat juga bisa memaksimalkan rezeki yang sudah Allah amanahkan, bisa memaksimalkan kepercayaan suami juga, bisa memaksimalkan potensi diri sendiri juga gitu. Kayaknya dulu tidak mungkin bisa membeli barang tersebut, tidak mungkin bisa mencapai tujuan tersebut dengan mengapresiasi diri sendiri dengan hidup secukupnya, ternyata bisa ada di titik tersebut. Nah, jadi ini untuk adonan dimsumnya tuh masih ada sisa sedikit teman-teman. Ini anak aku tuh request katanya mau bikin nugget bubble crumb yang kayak canceler. Jadi emang kalau punya anak kecil kayak gini tuh hal yang lumrah ya, ketika kita mengerjakan sesuatu pengen ikut-ikutan, pengen bikin juga, pengen ini pengen itu, pokoknya riwahnya tuh double. Tapi alhamdulillah syukurillah masih bisa membersamai anak-anak ya teman-teman. Karena adonannya pun sisa sedikit, jadi ini paling bikinnya itu sekitar 6 picisan, lumayan buat 3 harian stok sarapan anakku ya. Dan untuk dimsumnya itu lumayan ya untuk stok 3 harian, kalau enggak 4 harian. Bahkan ini udah beberapa hari ini dan beberapa minggu ini kami tuh jarang keluar teman-teman. Jadi kalau Pak suami libur itu lebih banyak waktunya itu family time di rumah, nonton film di TV sambil ngemil, bikin cilok goang, seblak segala macam, kue tiaw. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing tentang berhidup hemat. Semoga bisa menginspirasi ya ceritanya. Tidak ada maksud menggurui atau pamer sedikit pun. Ini benar-benar sharing berdasarkan pengalaman aku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.